Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam harmoni. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Universitas Pendidikan Ganesha, perkenalkan, saya Ki Gede Ari Sumardana, SPD tempat tugas SD Negeri 3 Maisutu. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa berfungsi dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Jurusan Matematika dengan nomor peserta 2015-032-11151. Tepat hari ini tanggal 12 Juni 2023 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran inovatif pada materi penyajian data dalam bentuk diagram batang kelas 5 SD. Saya sangat berharap masukan dan kritik dari Bapak Ibu untuk perbaikan pembelajaran ke depan. Sekian dari saya, yang tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam harmoni. Berdiri. Ucapkan salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Orang dari Om Swastiastu. Om Swastiastu. salam bahagia. Salam bahagia. Silakan udah anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Benar baik? Benar. Sudah sarapan? Sudah. Sehat semua ya? Ya. Dari kami suku petak semangat. Guru sukukan namanya, angkat tangan ya. Ya. Arya. Hadir. Rajin sekali. Kemudian Radit. Hadir. Juga. Hadir. Sipa. Hadir. Bintang. Hadir. Ayu. Hadir. Rama. Hadir. Kemudian Glis. Hadir. Tina. Hadir. Nova. Hadir. Ganu. Hadir. Listia. Hadir. Cika. Hadir. Rama. Hadir. Udah Sudiarse. Hadir. Ya, ada Kenji? Hadir. Nggak ada ya? Kenapa Kenji? Ada kabarnya sakit? Hadir. Sakit. Udah lama sakitnya? Udah. Udah, wah. Belum dijenguk? Belum. Ya, nanti kita jenguk ya. Kalau ada teman yang sakit itu, kita wajib doain dia. Nah, siapa yang mau memimpin doa? Saya. Ya, silakan. Berdiri. Berdiri. Sebelum melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anda sudah rajin menjaga kebersihan? Sudah? Sudah. Ada yang bukunya panjang? Tidak. Ya. Ada yang mungkin belum mandi? Ada yang semuanya mandi ya. Kemudian ruang kelasnya gimana nih? Kondisi ruang kelasnya? Lampunya udah, mejanya bagaimana? Coba cek di meja masing-masing, mungkin di bawahnya ada sampah nggak? Tidak. Ada sampah nggak? Tidak. Ya, tidak, berarti sudah bersih ya. Berarti piketnya sudah melaksanakan tugas piket dengan baik. Baik. Cukup belajar Pancasila. Salam mulia, berbineka, mandiri, kritis, gotong royong, kreatif, Belajar Pancasila. merdeka belajar. Nah, masih berdiri dulu. Tepuk semangat. Semangat.
Tepuk tangan untuk kita semua. Lihat ke depan bahwa pertemuan kita hari ini yaitu kompetensinya yang pertama yaitu menjelaskan penyajian data yang berkaitan di riset peserta didik dan membandingkan dengan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk daftar. Ini sudah tabel, diagram gambar, histogram, diagram batang, dan diagram garis. Adapun indikator pencapaian kompetensinya adalah menganalisis penyajian data tunggal dalam bentuk diagram batang. Di samping merupakan contoh penyajian data dalam bentuk. Nah, yang ini dalam bentuk apa ini? Nah, ayo, coba, please, ayo. Silakan sini ke depan, diklik ini. Nah, sambil belajar menggunakan laptop ya. Nanti klik ya salah satu yang mana ini, klik sekali ya. Ya, goyangannya benar, tepuk tangan. Ya, baru ini selanjutnya dari soal ini ya, ada data dari TK, SD, SMP, dan SMA. Pertanyaannya adalah ya, berapa banyak siswa di masing-masing jenjang? Nah, perhatikan di TK, kemudian satu orang ini mewakili 20 orang, satu gambar orang ini mewakili 20 orang. Nah, di TK-nya berapa? Kemudian di SD-nya berapa? Pak Guru juga sudah mengajarkan loh pertemuan kemarin. Ya, siapa yang mencoba menjawab? Berapa? Ya, silakan untuk anak TK. Ayo, anak TK berapa jumlahnya? Ayo tadi bisa dari situ mulai. Berapa jumlahnya dihitung? TK sebanyak 160 orang. 160 orang katanya. Yang lain ada punya jawaban berbeda? Tidak. Ya, kita cek ya, hitung sama-sama. 3, 2, 1. Ya, 160 tepuk tangan. Nomor 2. Ayo, siapa yang belum? Jangan tulis saja, yang lain dulu ya. Silakan. Namanya siapa? Ya, silakan Wija. Anak SD jumlahnya berapa? SD jumlahnya 180. 180 katanya. Yang lain ada punya jawaban berbeda? Tidak. Ya, kita hitung sama-sama. 3, 2, 1. ya, 180 tepuk tangan. Yaitu KI2-nya melalui kegiatan diskusi kelompok, presentasi, dan mengerjakan lembar evaluasi dan refleksi, siswa dapat menunjukkan sikap jujur, nah ya, tanggung jawab, percaya diri dengan baik. Selanjutnya yang KI3 di pengetahuannya melalui LKPD, ya, berbantuan alat peraga, siswa dapat menganalisis penyajian data tunggal dalam bentuk diagram batang dengan benar. Selanjutnya nomor 4 pada KI4, Guru juga nilai melalui LKPD berbantuan alat peraga, siswa dapat membuat penyajian data tunggal dalam bentuk diagram batang dengan benar. Simak video terkait dengan apa manfaat pembelajaran hari ini ya, silakan bisa dicermati. Manfaat penyajian data, silakan lihat. Anak-anak, bagaimana tadi sudah mendengarkan dan mengamati video terkait dengan apa? Manfaat pembelajaran. Katanya ada banyaknya. Di bidang apa saja tadi manfaat belajar statistika, mempelajari penyajian data, manfaatnya apa saja tadi di bidang penelitian, kemudian di bidang akuntansi, di bidang pemasaran. Bahkan nanti secara realita anak-anak ya, siapa tahu nanti anak-anak bekerja di suatu koperasi. Kan banyak katanya kerja di koperasi itu ya. Di koperasi juga anak-anak nanti menggunakan metode apa? Penyajian data dari uang-uang yang sudah dipungut misalnya di koperasi, disusun, diringkas, disajikan entah dia dalam bentuk tabel atau mungkin diagram batang begitu ya. Jadi banyak manfaat mempelajari penyajian data dalam kehidupan sehari-hari. Problem based learning yang pertama mulai dari orientasi masalah, nanti anak-anak akan diberikan suatu masalah. Ya, setelah itu yang kedua mengorganisasi, yaitu anak-anak nanti akan dibentuk kelompok kecil yang Pak Guru sudah tunjuk anggotanya ya, yang heterogen, jadi tidak homogen, kemampuannya berbeda-beda. Selanjutnya yang ketiga itu ada apa? Diskusi kelompok ya, diskusi kelompok nanti mengerjakan LKPD, berbantuan juga alat peraga, juga nanti Pak Guru uji cobakan dengan pengukuran tinggi badan data yang diambil ya, data primernya. Oke, selanjutnya setelah diskusi kelompok apa?
Dan langkah selanjutnya yaitu presentasi. Bagaimana presentasi? Anak-anak itu menyajikan hasil karya anak-anak dalam diskusi kelompok di depan. Ya, dan kelompok yang lain kalau punya jawaban atau pekerjaan yang berbeda boleh menanggapi. Salah tidak apa-apa, jangan takut mencoba. Ya. Selanjutnya yang terakhir, tahapan kelima yaitu sejak kelima analisa dan evaluasi. Disinilah nanti Pak Guru akan dari jawaban yang berbeda akan Pak Guru klarifikasi ya mana jawaban yang sesuai. Kemudian kita akan evaluasi kegiatan itu dengan lembar evaluasi dan refleksi. Oke? Sudah paham, Nak? Sudah. Selanjutnya ada pendekatan. Pendekatan yang Pak Guru lakukan pada pelajaran ini adalah pendekatan saintifik. Oke? Ada 5 R yang jadi mungkin mengamati, membaca, kemudian mengkomunikasikan sampai menyimpulkan apa materi yang Pak Guru sampaikan, video yang anak simak itu termasuk pendekatan saintifik. Kemudian yang kedua, metode pembelajarannya yaitu metode diskusi digabung juga dengan tanya jawab nanti ya. Selanjutnya karakter yang Pak Guru nilai ya. Yang pertama spiritual ya, dari dalam berdoa. Kemudian yang kedua KI2 yaitu sikap jujur. Diperoleh data buah kesukaan siswa. 10 siswa suka mangga, 6 siswa suka apel, 7 siswa suka anggur, dan sisanya suka melon. Berapa siswa yang suka melon? Pertanyaan yuk. Siapa yang mau mencoba menjawab? Saya. Ayo yang belum boleh silakan. Namanya siapa? Raditya. Jaya Semadi. Silakan di laptopnya dijawab ya. Iya benar, tepuk tangan. Ya, orientasi masalah Pak berikan tentang data real, tentang apa yang melanda negara kita akhir-akhir ini pandeminya apa? COVID-19, Corona. Ya, mudah-mudahan itu sampai sekarang sudah hilang itu COVID-nya. Ya, ini data Pak ambil tahun 2020. Ya, orientasi masalah. Perhatikan berita berikut ini. Juru bicara pemerintah penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah mengeluarkan rilis bahwa dalam waktu singkat virus corona ini tidak akan hilang dari muka bumi. Hal ini diperkuat dengan belum ditemukannya vaksin pengobatan COVID-19. Data gugus tugas menunjukkan jumlah total kasus positif corona di Indonesia pada 18 Mei telah mencapai 18.010 pasien. Kasus baru COVID-19 pada 13 Mei masih menjadi yang tertinggi sepanjang masa virus corona mewabah di Indonesia, di angka 689 kasus. Dan pada 18 Mei kasus baru positif COVID-19 sebanyak 496, meningkat jika dibanding 17 Mei yang di angka 489. Akan diperhatikan videonya ada pertanyaan di sampingnya. Apa nak? Apa? COVID-19. Data apa yang kalian temukan di dalam berita tadi? Coba angkat tangan. Data apa yang kalian temukan? Salah nggak apa-apa nak? Apa yang kalian simak tadi? Data yang apa saja ya? Angkat tangan. Ya bintang. Data yang apa saja? Kasus meninggal. Ya, sekali lagi. Kasus sembuh. Apa lagi? Kasus yang terjangkit ya atau sakit ya. Berarti anak-anak sudah memperhatikan tadi. Kemudian data yang di depan itu mulainya tanggal berapa sih diambil? Tanggal 13 sampai dengan 18 Mei 2020. Ya, kemudian setelah anak-anak menyimak berita tadi, kemudian pada tanggal berapa sih kasus sembuh paling tinggi, kemudian pada tanggal berapa kasus sembuh mengalami penurunan paling banyak, dan berapakah jumlah akumulasi kasus sembuh sampai tanggal 18 Mei 2020. Nah, pertanyaan itu anak-anak akan jawab nanti di dalam LKPD. Dalam kelompok udah akan membagikan LKPD dan alat. Ayo, kelompok ini kelompok 3 punya ya. Yang dapatkannya kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1, dan terakhir kelompok baik cepat. Ayo. Kemudian
LKPD. Ya. Ini kelompok LKPD. Ini LKPD. Ini LKPD-nya. Baik ya. Gitu ya. Ayo. Sudah, Pak Guru sudah memberikan, sudah semua dapat LKPD masing-masing kelompok sudah. Pak Guru minta silakan baca petunjuknya. Literasi, budaya literasi, membaca petunjuk pengerjaan LKPD. Tidak hanya sendiri yang bekerja, tapi berkelompok. Ya, lakukan tahap demi tahap sesuai dengan petunjuk pengerjaan pada LKPD. Ayo. Ada yang mencatat, ada yang mengukur. Semua diukur 4 orang itu. Silakan. Nah, dicatat, ada yang mencatat. Dibacakan berapa itu? 159. Ya. Dah, selanjutnya gantian. Ya, lihat tulis. Selanjutnya. Ya, gantian pegang ya. Ayo cepat. Selanjutnya yang terakhir. Jangan ukur sendiri-sendiri ya, yang lain. Berdiri yang dekat ya. Kalau mengukur kamu lihat berapa itu? Berapa itu? Nah, berapa itu? Ya, silakan catat ya. Nah. Sudah? Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2. Ya, kelompok 2 ya. Kakak sebut. Kalau ada yang belum mengerti, yang belum paham, silakan tanyakan dengan teman sebangku atau dengan Pak Guru boleh. Jangan hanya sendiri yang bekerja. Wah, siapa ini yang paling ini? Ya, enggak apa-apa. Ya, ayo. Selanjutnya. Kasih nama di bawah ya. Diurut datanya dari yang kecil ke besar ya. Tangannya kasih nama ya. Kalau sudah dipraktekkan dalam diagram padi atau papan diagramnya itu, silakan disalin ke LKPD. Ya. Dibuat sketsanya saja ya. Ya kalau itu. Sudah disalin ke LKPD. Buat LKPD sketsa saja ya di bawah nama. Nah itu dah. Ya betul. Terus ya lalu ini ada
Gimana? Ya. Ayo silakan disalin di KPD-nya ya. Di KPD-nya. Ya. Udah benar ya? Sesuai dengan data tadi ya, udah ya. Iya. Silakan disalin di KPD-nya. Ada yang belum paham nih terkait dengan ini penyajian datanya ini di menggunakan alat peraga ini sudah. Sudah, aktivitas 1. Ayo. Selanjutnya bagaimana? Aktivitas 1 sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Ya, kelompok 3 sudah. Kemudian kelompok 2 sudah. Paham enggak? Paham. Nah, silakan. Kalau ada nanti lagi yang pertanyaannya. Ya. Coba lagi, ayo. Ada yang mau permasalahan? Ya. Mana? Oh, yang ini ya. Nah, Bapak kan kasus baca coba. Pada tanggal berapakah kasus sembuh mengalami penurunan banyak? Mana yang mengalami penurunan yang banyak? Oh, ini kan naik. Apa ini? Turun. Naik. Turun. Ada berapa yang turun? Ini dengan ini yang mana paling jauh turunnya? Lihat dari gambar yang kelihatan ini ya. Nah, di sini dia turun dari atas. Seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana? Bisa? Lihat aja sudah mana turunnya paling banyak. Ya. Siapa lagi? Ada yang mau bertanya? Oh ya, siapa? Nggak ada siapa? Coba dilihat. Ini yang tanya berapa? Ini? 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 Nah, yang mana paling tinggi angkanya? Paling besar. Oh, itu berarti dia ya. Nah, ayo lakukan ya, diskusi lagi semua. Sudah. Tepuk semangat. Iya, mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Ayo, mulai dari kelompok mana yang mau mempresentasikan pertama, ayo. Ya, boleh kelompok berapa itu? Ya, silakan. Boleh di sini biar nggak membelakangi layar di sini. Nanti yang menulis di situ satu. Nah, perkenalkan dulu ya. Yang perkenalkan paling di depan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya dari kelompok 3, saya Nikoma Priyandani. Saya di pada penelitian tadi. Saya Kemanggai Mutayasa. Saya harus dihubung bersama kita. Saya akan menjelaskan aktivitas 2. Pada tanggal berapa kasus sembuh paling tinggi? Ya, silakan disajikan, boleh ditulis di depan. Ada yang menulis di mana? Ya. Silakan. Boleh, ya. Silakan ditulis akunnya itu. Nah. Silakan jawaban nomor A. Apa di bawahnya tulisnya? Dibantu apa?
Pada tanggal berapa yang lain perhatikan ya. 17 Mei. Baru dua. Udah. Pada Selanjutnya. tanggal berapakah kasus sembuh mengalami penurunan paling banyak? 16 Mei 2022. Berapakah jumlah akumulasi kasus sembuh sampai tanggal 18 Mei 2020? 4.324. Silakan. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada yang ingin menanggapi. Ya, ada yang menanggapi mungkin punya jawaban berbeda. Ya, dia aktivitas 2 ya, yang terkait dengan data kasus COVID yang sembuh itu. Mungkin berbeda. Perkenalkan diri, nama siapa, dari kelompok berapa? Nama saya Siva dari kelompok 2. Nomor berapa yang berbeda? Punya Siva nih lain. Lain. Tanggal berapa udah Siva apa? 4129. Oh, 4.000, katanya 4.129 nomor C. Mungkin yang kelompok lain, kelompok 1, bagaimana? Berapa jawabannya kelompok 1? Apa berbeda dengan kelompoknya si kelompok 3 atau mungkin dengan kelompoknya kelompok 2? Sama seperti kelompok 2 juga, ayo. Kelompok 3? 4.324. Ya, ada 2 jawaban yang berbeda ya. 4.329 dengan 4.000 berapa? Siapa berapa? 129. Ya, ayo bisa mungkin ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi? Kelompok yang lain ada yang ingin menanggapi lagi atau bertanya? Tidak? Ya, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Kami tutup dengan doa bersama. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Tepuk tangan. Yang mau mempresentasikan hasil karyanya, ayo. Ya, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 2. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil karya kami yang Ya. Perkenalkan diri dulu. Nama saya Dikade Ayudiatari. nama saya Nikada Siva Kartika Putri. Saya Invita Kak Dewi. Angkatan kelompok ayat. Ya, aktivitas berapa yang kerjakan? Aktivitas 1. Ya, silakan. Silakan. Ada yang menyajikan di papan tulis ya. Gambar ya. Ayo. 150. Sudah. Ya, gimana? Sudah selesai? Sudah. Ya. Silakan. Kelompok yang lain mungkin ada yang menanggapi. Kelompok yang lain silakan kembali situ. Nah, situ. Kelompok yang lain ada yang menanggapi mungkin hasil daripada pengukuran tinggi badan 4 orang siswa di kelompok 2. Mungkin dia tidak lurus, mungkin diagram batangnya dengan garis dengan revolusi di sampingnya. Bagaimana? Silakan ditanggapi hasilnya itu. Ditunjukkan juga papan diagramnya. Tunjukkan papan diagramnya.
Ya, bagaimana? Sudah benar? Jawaban kelompok 2, kelompok 1 bagaimana? Kelompok 3 bagaimana? Kelompok 4? Ya, silakan ditutup presentasinya. Sekian dari kelompok 2, kami tutup dengan perpecahan. Om Santi 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 Om Santi 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 Om. Silakan duduk. Tepuk tangan. Langsung saja ya, Pak, klarifikasi ya, anak-anak. Dalam LKPD yang sudah Pak Guru berikan itu data akumulasi, artinya kumulatif penjumlahan ya dari tanggal 22 sampai tanggal 18 Mei itu kasus yang terakhir itu berjumlah totalnya berapa? 4.324. Hasil ini sudah ditambahkan dengan hasil-hasil diperoleh dari hasil-hasil penjumlahan di depannya tanggal sebelumnya ya. Berarti yang benar adalah berapa? 4.324. Ya, tidak apa-apa kelompok ini dan kelompok 1 tidak apa-apa. Mungkin keliru sedikit tidak apa-apa. Pak Guru hargai ya, tidak apa-apa. Jangan takut salah. Apa ini? Full? Bapak dulu lempar ke atas ya. Anak-anak tepuk tangan sampai ditangkap. Pak Guru menangkap, anak-anak selesai untuk tepuk tangan. Ya, semakin tinggi semakin lama tepuk tangan, semakin semakin rendah berarti semakin sedikit tepuk tangan ya. Oke, Pak Guru buktikan ya. Nah, Rama, nomor absen berapa, Ma? Nomor absen? 2. Ya, silakan. Bagaimana kesimpulannya? Saya bisa menyajikan data dalam bentuk diagram batang dengan membuat persegi panjang dengan data yang diperoleh. Oh ya, mungkin ada yang lain? Bagaimana? Ya, kenapa saya tepuk tangan untuk Rama? Jadi kesimpulannya hari ini kita dapat apa? Menyajikan data dalam bentuk apa? Diagram dalam batang, yaitu mulai dari pengukuran tadi pengambilan data primer atau mungkin data sekunder ya. Kemudian itu disajikan dalam bentuk diagram batang pencapaian tujuan pembelajaran dari masing-masing siswa pada hari ini. Silakan dikerjakan lembar evaluasi. Oh ya, udah dapat ya. Silakan boleh lihat di kerjakan, tidak boleh kerjasama. Boleh membuka catatan atau bundel bahan ajar yang Pak Guru sudah berikan ada. Silakan lihat tadi mana orang-orangnya tadi, catatan tadi. Ayo. Kerjakan sendiri secara mandiri, percaya diri dan tanggung jawabnya di sini Pak Guru juga nilai ya. Tanggung jawab. Merefleksi pembelajaran yang sudah kita laksanakan yang Pak Guru bimbing dari awal sampai akhir. Apa kurang-kurangnya tolong diisi dengan jujur. Kalau rasanya pembelajaran kurang menarik, diisi dengan kurang menarik, maka mungkin menangis atau bagaimana. Kalau rasanya sudah menyenangkan, dicontek yang diwarnai ini ya, tersedia sekali.
Kemudian apa yang anak-anak kuasai pada hari ini ditulis singkat-singkat saja. Membacakan Nova Rianjani, ya silakan. Ya, silakan. Dibacakan ya. Ya, teman-teman. Ya. Perkenalkan, nama saya Niko Rianjani. Saya akan membacakan hasil refleksi. Hal apa saja yang sudah kamu kuasai pada pelajaran hari ini? Pelajaran tentang pendidikan data menggunakan kependidikan. Hal apa saja yang belum kamu kuasai pada pelajaran hari ini? Tidak ada yang belum kamu kuasai. Apa tantangan yang kamu jumpai dalam pembelajaran hari ini pada saat menjawab soal? Sebutkan hal yang paling menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan pada saat presentasi. Sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan. Tidak ada yang tidak menarik. Ya, terima kasih. Silakan lagi. Saat itu dengan para santri Om Santi. Oh, Santi. Sempurna. Jadi sebagai untuk bekal tambahan anak-anak belajar di rumah, Pak Guru berikan anak-anak pekerjaan rumah. Ya, silakan anak-anak buka buku halaman 240. Ya, di sana ya ada disuruh membuat diagram batang. Kerjakan 1 dan 2. Selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai diagram garis. Ya, silakan anak-anak sembari setelah membuat PR, anak mempelajari diagram garis sehingga pada pertemuan berikutnya anak-anak lebih cepat di dalam untuk memahami diagram garis. Sekali lagi Pak Guru apresiasi kalian sudah mengikuti kegiatan pelajaran dengan baik ya, dengan penuh semangat. Semoga apa yang kita laksanakan dari pagi tadi mendapatkan manfaat bagi kita. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan berdiri. Sebelum kita memasuki pelajaran, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mari. Jadi apa